Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023 angkatan ketiga. Perkenalkan, nama saya Simpson Panjaitan, nomor UKG 200102616973, NIM PPG 9233413513. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di instansi SMKN 6 Batam. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran selama kegiatan berlangsung. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk ketua kelas siapkan. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sungguh luar biasa. Hari ini kita pembelajaran daripada produk kreatif kewirausahaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan lagu kebangsaan. Nah, baik, tolong perhatikan di bawah, di sekitar lingkungan ruangan ini kalau ada sampah silakan diambil dahulu, kalau nggak ada ya. Baik, sebelum kita lanjut, apakah yang coba diperhatikan teman sebangku kalian, apakah ada yang tidak hadir? Bagus, hadir semua, berarti lengkap. Nah, baik, terima kasih untuk kehadirannya, lengkap semua. Nah, pembelajaran kita di hari ini mengenai produk prototipe, yang mana tujuannya adalah yang pertama supaya kalian mengetahui bagaimana cara pembuatan produk prototipe. Yang kedua, kalian mampu menyusun suatu proses. Yang ketiga, nantinya menganalisis daripada pembuatan produk prototipe. Yang keempat, daripada
membuat alur dan analisis suatu produk prototipe. Itu nanti yang akan kalian capai pada proses pembelajaran. Nah, apakah yang kalian ketahui tentang produk prototipe? Persilakan. Gabungan antara dua produk. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Dipersilakan. Gabungan dua benda menjadi satu yang bernilai jual. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikan aplaus. Baik, terima kasih. Dalam artian di sana sudah cukup jelas adalah produk prototipe untuk menggabungkan sebuah benda kerja yang mana bagian-bagian dari spare part dijadikan suatu produk. Nah, nanti di sini kita akan membahas ketika kalian nanti melakukan proses daripada produk prototipe ini, tentu ada sebuah masalah. Nah, masalah itu adalah pada gambar job sheet-nya. Nah, di sini ada dijelaskan gambar, maka kalian setelah kalian amati pada di papan tulis ini, maka kalian akan menemukan sesuatu yang berupa masalah. Kemudian masalah tersebut nantinya kalian lakukan pemecahan masalah setelah kalian lakukan pengamatan. Paham? Paham. Jadi produk prototipe itu sangat berguna bagi kalian, bagi kehidupan sehari-hari, yang mana bisa dimanfaatkan di kebutuhan daripada baik di sekolah maupun di rumah. Nah, nantinya setelah kalian cari sebuah permasalahan, kira-kira di sini ada masalah enggak? Silakan tunjuk tangan. Yang kalian pahami setelah kalian perhatikan gambar, kira-kira salah satu masalahnya apa? Silakan. Ayo tunjuk tangan, nggak apa-apa. Silakan dijawab. Salah satu contoh pengerjaan yang cukup lama. Yang kedua, Fasilitas tidak memadai. apa? Fasilitas tidak memadai. Baik, terima kasih. Berikan luar biasa. Nah, artinya di sini tadi sudah ada dua contoh masalah. Yang pertama, pengerjaannya cukup lama. Yang kedua, daya dukung daripada yang dimiliki sekolah. Nah, kemudian selanjutnya kalian nanti tentukan daripada sebuah topik kita tadi adalah mengenai produk prototipe. Kalian tentukan nantinya di sini. Setelah kalian tentukan tadi masalahnya sudah, kemudian kalian tentukan bagaimana prosedur cara pembuatannya. Setelah kalian tentukan, maka akan dapat melakukan pembuatan ini
akan dapat kalian kerjakan, baik pembuatan prosesnya mulai dari awal sampai pertengahan hingga selesai. Bahkan nantinya kalian di sini juga akan diberikan gambar berupa job sheet yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Nantinya di sanalah akan Bapak berikan LKPD-nya. Nah, kemudian setelah ada gambar ini, maka kalian cari informasi bagaimana kalian melakukan pekerjaan ini dengan baik. Contohnya, melakukan pembukutan, tentu informasinya dikerjakan pada bengkel atau workshop, yang mana mesin yang digunakan adalah mesin bubut. Selain mesin bubut, mesin apa lagi? Silakan tunjuk tangan. Mesin CNC milling, Pak. Mesin CNC milling boleh juga dilakukan. Nah, sebelum sampai ke mesin CNC, maka akan dilakukan apa nih? Memotong dengan menggunakan mesin sawing atau mesin gergaji. Nah, selanjutnya kalian bentuk sebuah kelompok. Menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu berjumlah 7 orang. Silakan. Bentuk kelompok, rapatkan mejanya. Bentuk menjadi 4 kelompok. Silakan. Silakan bentuk menjadi 4 kelompok. Sudah 7, ini ada berapa lengkap? Nah, satu lagi. Oke ya, sudah lengkap. Nah, sebelum Bapak bagi nantinya, ini ada lembar kerja kalian. Nah, nantinya di sini pada lembar kerja kalian perhatikan, nanti ini LKPD nanti Bapak berikan. Tapi sebelum nanti kalian melakukan, dibaca dulu semuanya. Nah, kemudian setelah kalian baca, maka di sini ada gambar. Kalian lihat juga gambarnya, seperti yang ada Bapak tulis juga sama. Kemudian di sini baru ada pengerjaan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi ini nantinya kalian paparkan di depan kelas atau di barisan ini. Silakan kalian paparkan nantinya. Kemudian selanjutnya di sini setelah kalian paparkan, nanti setiap kelompok paparkan, kemudian kelompok yang lain ajukan pertanyaan, kemudian yang di depan menjawabnya. Selanjutnya setelah selesai, nantinya kita berikan A+. Nah, di sini kalau sudah kalian pahami,
juga ada tugas kelompok. Ada juga tugas individu, nanti dikerjakan di rumah. Oke, biar Bapak bagi. Tolong nanti dibaca, diamati. Baik, terima kasih untuk LKPD-nya. Tugasnya silakan kalian laksanakan dari sekarang supaya diskusi kalian silakan laksanakan. Jangan lupa buat dulu namanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tulis namanya, kemudian pengerjaannya silakan dibaca gambarnya. Silakan. Ya, ini dibuat nama kelompoknya. Silakan. Kemudian silakan dikerjakan, diskusikan bersama supaya pengerjaannya bisa bersama-sama. Setelah itu hasil diskusi kalian nanti kita akan presentasikan. Kalau ada kesulitan silakan ditanya ya. Jangan nanti kalian nggak bisa mengerjakan, silakan ditanya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak, silakan. Silakan didiskusikan. Jadi supaya bisa kalian selesaikan dengan baik, karena sudah dikerjakan beberapa orang. Nah, itu jenis prototipenya adalah Excel pintu. Excel pintu.
Ya, Excel itu. Silakan diskusikan, silakan. Mana yang bisa kalian kerjakan, silakan dikerjakan. Kemudian jangan lupa tugas kelompoknya ada di sana esai, silakan dikerjakan. Tugas kalau ada yang sudah fokus kerjakan per kelompok biar hasil yang kalian pikirkan bisa dapat yang baik. Jangan lupa disimpulkan bersama. Kelompok 3 gimana? Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 mau selesai, kelompok 3 juga sudah mau selesai. Tinggal kelompok 4. Kelompok 4 juga sudah mau selesai. Bagaimana cara kerjanya nanti setelah kalian kerjakan, baru kalian simpulkan. Tampil juga nanti di sini, nanti ini tampilnya 2 atau 3 orang, 4, 7 orang juga boleh tampil di sini, ya. Menghadap dia nanti ini aja. Silakan. Tadi kan sudah kalian lihat gambarnya. Gambarnya sudah kalian perhatikan, maka pengerjaannya lebih mudah. Apalagi kalau sudah dikerjakan bersama. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Oke.
Ini contoh produknya. Nah, seperti inilah produknya nantinya. Nih, yang A, yang B, kemudian dipadukan. Itulah nanti yang akan kalian kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, jika sudah selesai, silakan yang pertama. Kira-kira ada yang kurang kalian pahami ketika dalam proses pengerjaan kelompok? Silakan ditanya. Berarti tidak ada. Nah, kelompok 1 gimana? Selesai? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, terima kasih. Berarti semuanya sudah selesai. Nah, selanjutnya silakan kalian tampil ke depan. Kelompok 1 untuk presentasi. Silakan. Dua baris juga boleh. Yang Nah, siapa sebagai moderatornya? Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Tadinya kelompok kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi tentang cara membuat Excel pintu. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Agus Zuhair. Saya David Darmawan. Saya Alvin Nurmusaba. Saya Panca Indra Saputra. Saya Rivaldi Saputra. Saya Suryadi. Saya Rinaldi. Materinya akan disampaikan oleh teman kita yaitu David Darmawan. Jenis produk prototipe yang dipilih Excel pintu. Alur pembuatannya. Dalam membuat Excel pintu ini kita melakukan proses pembuatan seperti bobot rata muka, bobot bertingkat, membuat lubang atau drill, dan membuat chamber. Alat dan bahan yang kita perlukan. Alatnya adalah mesin bubut, alat ukurnya jangka sorong, alat potongnya pahat bubut dan bor HSS. Keselamatan kerja yang dipakai. Keselamatan kerja yang dipakai adalah seperti APD, safety Google, WIRPA, sepatu safety, earplug, dan juga helm. Untuk menjaga keselamatan, yang pertama, kita gunakan putaran mesin yang tidak terlalu kencang. Yang kedua, jika ada terjadi kecelakaan atau apa saja, kita harus segera melapor, bagaimanapun kecelakaan itu sekecilnya. Langkah kerja. Untuk langkah kerjanya, pertama adalah kita memotong benda menjadi dua bagian. Yang satu kita buat dengan berlubang, yang satu lagi dengan bobot bertingkat. Selanjutnya, bobot diameter poros bertingkat dan poros berlubang sesuai dengan gambar. Bobot poros bertingkat sesuai dengan job sheet. Setelah selesai, kedua ujung poros bertingkat di chamber sesuai dengan job sheet. Lalu membuat center pada poros berlubang. Setelah itu
Membuat lubang pada berlubang menggunakan mesin bubut dengan cara didahului dengan mata bor 15 mm kemudian bor 20 mm. Selanjutnya bubut rata permukaan poros berlubang akibat bekas pengeboran. Selanjutnya salah satu ujung poros berlubang dicemper. Setelah selesai melakukan proses pengerjaan, segera bersihkan mesin yang digunakan, kemudian menyimpan peralatan yang dipakai. Selanjutnya melumasi bagian-bagian mesin, bubut seperti alas mesin, eretan, dan lain-lain. Kesimpulan dari produk prototipe yang dikerjain. Dari materi ini, kelompok kami bisa mengetahui macam-macam proses pembuatan seperti facing atau bobot muka, rogging, dan juga bor. Dan juga dengan melakukan proses produk prototipe ini dapat melatih kerjasama tim dan menambah pengetahuan atau knowledge dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita berikan aplaus. Luar biasa hasil diskusinya, sungguh pemaparan yang mantap. Untuk kelompok lain 2, 3, 4 ada pertanyaan, silakan diajukan kalau ada. Nanti bisa langsung dijawab. Izin bertanya, nama saya Ayu dari kelompok 4. Saya mau bertanya, berapa lama sih waktu yang kalian butuhkan dalam pembuatan Excel itu? Terima kasih. Baik, berapa lama waktunya dalam proses pengerjaannya? Untuk membuat yang seperti pada gambar ini Excel pintu dari barang mentah untuk menjadi finish good itu kurang lebih membutuhkan waktu 2 jam. Terima kasih. Baik, silakan berikan aplaus atas pertanyaan teman-teman. Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kelompok 2. Persilakan maju kelompok 2. Baik, ini kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2 perkenalkan diri. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Sudraina Junaidi. Nama saya Bagas Adinata. Nama saya Raja Musari. Nama saya Agus Nuri. Nama saya M. Raja Gunawan. Nama saya Rifai Kalaswara. Nama saya Megi Kami Pranata. Nama saya Sultan Mandi. Sekali lagi panggilan kepada Jonathan Alexander Waranwea. Di sini kami mau mempresentasikan laporan dari pembuatan prototipe yaitu Excel pintu. Proses pembubutan pertama bubut rata muka, yang kedua membubut poros perikat, yang ketiga membubut lubang atau drilling, yang keempat membubut chamfering. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama mesin bubut, yang kedua alat ukur yaitu berupa jangka sorong, yang ketiga alat potong yang berupa pahat bubut HSS ukuran 3/8 x 4 sama bor HSS ukuran 15 dan 20 mm. Keselamatan kerja, yang pertama gunakanlah kecepatan putaran mesin yang sesuai. Yang kedua, segera laporkan suatu kecelakaan apa saja bagaimanapun kecilnya.
Yang ketiga, pakailah pakaian kerja atau wearpack. Yang keempat, janganlah memakai jam tangan, cincin, dan lain-lain. 5. Janganlah menyimpan alat-alat yang tajam dan sejenisnya di dalam saku pakaian kerja. Yang keenam, jangan hidupkan mesin apabila kunci cekam masih berada pada cekam. Yang ketujuh, jangan menyandarkan tubuh pada mesin. Yang kedelapan, jangan hidupkan mesin untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang kesembilan, bekerjalah dengan hati-hati dan jangan terburu-buru. Langkah kerja. Pertama, potong kuda kerja menjadi 2 bagian, yang satu untuk poros bertingkat dan yang satu lagi untuk poros berlubang. 2. Bubuk rata kedua permukaan poros bertingkat dan poros berlubang. 3. Bubuk demi poros bertingkat dan poros berlubang sesuai job set. 4. Bubut poros bertingkat sesuai dengan job set. 5. Setelah selesai, kedua ujung poros bertingkat dijember sesuai dengan job set. Kesimpulannya, kami dapat memahami cara membuat engsel pintu. Engsel pintu itu dibuat bisa menggunakan CNC milling ataupun bisa dengan mesin bubut. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih berikan kelompok kita sebelumnya. Kesimpulannya sangat luar biasa, singkat, jelas dan Pak. Ada pertanyaan? Tidak. Luas, cukup. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah dari SMK Negeri Batam. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan tentang produk karya prototype. Jadi proses pembuatan ada membubut rata muka, poros bertingkat, dan drilling serta tempering. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama tentunya mesin bubut dan alat ukur jangka sorong atau vernier kaliber, dan alat potong yang digunakan part bubut jenis ISS dan bor yang diperlukan sesuai dengan gambar kerja. Lalu keselamatan kerja, tentunya gunakan kecepatan putaran mesin yang sesuai. Pakailah APD yang sesuai dengan ketentuan workshop. Yang pertama ada sepatu safety, kacamata safety, wear pack, earplug, helm safety. Oke, selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, potong benda menjadi 2 bagian, yang satu untuk poros bertingkat dan yang satu lagi untuk poros berlubang. Oke, kesimpulannya adalah dengan membuat produk ini,
pengalaman dalam membuat sebuah benda dengan presisi yang tinggi. Kami mengetahui banyak proses pembubutan dan melatih kerjasama tim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, luar biasa. Berikan aplaus. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Baik, ini kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir nantinya kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irin sebagai moderator. Nama saya Syakina Aisyah. Nama saya Dani. Nama saya Gibson. Nama saya Yuma. Nama saya Lutfian. Nama saya Rangga Marwafi. Di sini kami ingin presentasikan tentang hasil kesimpulan kami tentang pembubutan eksepito. Saya membacakan nama kerja. 1. Potong bendak sudah menjadi 2 bagian, yang satu untuk poros bertingkat dan yang satu lagi untuk poros berlubang. 2. Bubut rata kedua permukaan poros bertingkat dan poros berlubang. 3. Bubut diameter poros bertingkat dan poros berlubang sesuai job sheet. 4. Bubut poros bertingkat sesuai dengan job sheet. Utamakan keselamatan kerja. Gunakan kecepatan putaran mesin yang sesuai. Pakailah pakaian kerja, jangan memakai jam tangan, cincin dan lain-lain. Kesimpulan dari presentasi kami adalah dengan memperhatikan keselamatan kerja dan tata kerja pada mesin bubut membuat kita mudah untuk mengoperasikannya. Dan berdasarkan praktik yang telah kami lakukan, kami sudah mulai terampil dan membubut engsel meskipun masih ada ukuran yang masih melenceng. Namun hal ini adalah suatu pengalaman yang berharga bagi kami dan harus bisa menghadapi masalah yang seperti masakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan duduk. Baik, silakan dirapikan bangkunya kembali. Baik, terima kasih pada kalian seluruhnya. Tadi sudah kalian kerjakan cara prosesnya, pembuatan daripada Excel itu, baik langkah kerja, alurnya, keselamatan, dan bahkan kalian sudah simpulkan. Jadi kegiatan kita dari awal, pertengahan,
hingga akhir tadi sudah kalian selesaikan dengan baik. Untuk itu kita berdiri sejenak, kita lakukan dulu hand breaking. Ice breaking. Oke, kita mulai. Yang pertama nanti Pak sebut gajah kecil, sebut besar. Baik, gajah kecil, sebut besar, sebut besar, gajah kecil. Berikan aplaus. Nah, silakan duduk, silakan duduk. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Terima kasih buat kalian semuanya. Sebelum kita akhiri dengan doa, ada pertanyaan? Tidak ada. Ketua kelas siapkan. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kerjasamanya buat kalian. Baik, terima kasih Bapak Pemudi, Bapak dosen, di mana kegiatan hari ini pembelajaran telah selesai. Mohon bimbingan dan mohon arahan. Terima kasih. Cukup sekian.